Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, untuk pemenuhan tugas mata kuliah penelitian pendidikan ujian akhir semester dengan materi metode survei bagian 6. Nah, saya sendiri dari kelompok 6 atas nama Husnawarahma dengan NIM 200201500005. Selanjutnya kita akan melangkah ke materi. Materi yang pertama di sini membahas mengenai definisi dari metode. Menurut M. Verma, metode adalah gaya melakukan pekerjaan penelitian yang ditentukan oleh sifat masalah. Nah, dari metode hanya dalam abstrak sebagai entitas logis yang dapat kita bedakan antara metode dan materi dan metode. Nah, dari kenyataannya juga metode ini membentuk keseluruhan organik dan materi yang menentukan metode secara analog sebagai objektif, menentukan secara keseluruhan dan konten yang bersemangat untuk menentukan gaya dan bentuk dalam sastra. Nah, itu untuk definisi dari metode. Yang kemudian di sini Muhammad Verma mengklasifikasikan 3 jenis hal penting untuk menentukan metode. Yang pertama, ada masalah teoretis survei atau metode eksperimental. Biasa melakukan metode percobaan untuk menentukan layak atau tidak metode tersebut digunakan. Kemudian yang kedua ada masalah faktual atau studi kasus dan metode genetik yang biasa terlibat dalam contoh kasus di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga ada masalah aplikasi atau penelitian tindakan. Nah, di sini peninjauan tindakan yang bertindak sebagai penentu penyelesai masalah dalam suatu contoh kasus yang diambil. Seperti itu. Lanjut ada karakteristik penelitian pengujian survei. Di sini juga ada 3. Yang pertama ada pengujian prestasi, lalu ada pengujian intelijen dan pengujian tes. Nah, di sini bagaimana cara kita bisa mengklasifikasikan survei penelitian pengujian untuk bisa menentukan standar pengujian penelitian survei yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya ada metode ilmiah. Nah, di sini metode ilmiah adalah seperangkat prosedur atau langkah-langkah umum di mana pendekatan sistematis yang dikembangkan. Nah, kemudian metode ilmiah ini dan pendekatan sistematis identik kemudian berkembang lagi ke proses penelitian yang lebih spesifik. Nah, jadi secara ilmiah itu mungkin secara luasnya bisa berkembang dengan proses penelitian yang lebih spesifik dalam peninjauan metode ilmiah tersebut. Selanjutnya, nah di sini lanjut langkah-langkah yang digunakan dalam metode penelitian. Nah, di sini ada beberapa susunan secara sistematis dalam melakukan prosedur metode penelitian. Yang pertama, mengamati beberapa fenomena tentang wawasan beberapa pengalaman. Kemudian, mengidentifikasikan masalah dengan lebih tepat, lalu mengembangkan dan menetapkan desain untuk solusi masalah dan pengujian hipotesis. Nah, setelah itu pengujian hipotesisnya dilanjutkan lagi ke langkah yang ketiga untuk lebih mengembangkan solusi dari masalah yang ditentukan. Lalu disinilah menarik kesimpulan berdasarkan data dan menguji dan mengintegrasikan kesimpulan dengan beberapa poin pengetahuan yang bisa diklasifikasikan dari materi dan disimpulkan secara objektif. Selanjutnya
ada penggunaan metode ilmiah. Nah, di sini penggunaan metode ilmiah bertumpu pada asumsi dan populasi perkembangan. Kemudian digunakan untuk mempelajari hubungan sebab akibat dua atau lebih variabel dengan menetapkan hubungan fungsional di antara variabel yang digunakan. Jadi bisa menghubungkan dan membedakan dan memilih sebab akibat dari dua topik pembahasan atau fungsional dari variabel yang dipilih. Kemudian ada jenis-jenis metode penelitian. Di sini ada 3, metode survei, metode sejarah, dan metode eksperimental. Nah, kemudian metode kita bahas satu-satu. Kemudian yang pertama, metode survei. Di sini sebuah metode yang berupaya untuk menentukan status fenomena yang sedang diselidiki. Kemudian ada metode sejarah. Di sini sebuah metode yang mencoba melacak masa lalu sebagai sarana untuk melihat perspektif yang sekarang. Kemudian ada metode eksperimental. Di sini metode sebagai sarana untuk memprediksi dan akhirnya mengendalikan kejadiannya. Maksudnya metode percobaan yang dapat memprediksi kejadian yang akan terjadi, sebab akibat yang akan terjadi dengan metode tersebut. Selanjutnya untuk pembahasan metode survei normatif. Di sini dalam survei normatif kita berkaitan dengan kondisi atau hubungan yang ada, praktik yang berlaku, keyakinan, sudut pandang atau sikap yang dipegang, proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang disarankan, dan tren yang sedang berkembang. Jadi sebuah metode penyelesaian permasalahan yang dikaitkan dan dikondisikan melalui zaman sekarang dengan pengaruh yang sedang dirasakan atau tren apa saja yang sedang berkembang di lingkungan sekitaran kita. Kemudian ada kelanjutan informasi yang didapatkan dari metode survei normatif. Di sini ada beberapa informasi yang dapat didapatkan. Yang pertama ada informasi tentang apa yang ada dikumpulkan dengan mempelajari dan menganalisis aspek-aspek penting dari situasi saat ini. Kemudian kita juga bisa mendapat informasi tentang apa yang kita inginkan diperoleh dengan mengklasifikasikan barang, tujuan, dan sasaran, mungkin melalui studi tentang kondisi yang ada di tempat lain. Kemudian juga mengenai informasi tentang cara mendapatkan kumpulan melalui informasi dengan menentukan cara yang mungkin yang cepat mencapai tujuan berdasarkan pengalaman yang sudah kita alami. Itu 3 informasi yang mungkin kita dapatkan dari survei normatif. Selanjutnya ada studi deskriptif. Di sini penelitian deskriptif dengan upaya untuk menentukan status fenomena yang sedang diselidiki. Jadi secara tidak langsung kita bisa mengetahui sebab akibat penelitian yang akan kita teliti. Nah, di sini ada beberapa hakikat penelitian dari deskriptif. Ada 3. Yang pertama ada penelitian deskriptif dan historis. Di sini mengenai studi sejarah berdasarkan waktu. Yang terakhir berkaitan dengan masa lalu. Yang pertama dengan masa sekarang. Kemudian ada yang kedua penelitian deskriptif dan eksperimental. Di sini berorientasi dengan penentuan status
suatu fenomena tertentu dengan memperhitungkan keberadaannya. Kemudian ada deskriptif dan studi kasus. Di sini kedua jenis penelitian dengan menetapkan sebab akibat hubungan penelitian yang kita teliti pada contoh kasus yang ada. Kemudian di sini lanjut, adapun beberapa masalah khusus dalam proses penelitian deskriptif. Di sini masalah pengembalian sampel untuk memenuhi sampel yang representatif, yang ukuran sampelnya bermasalah. Kemudian ada validasitas alat ukur. Validasitas yang saat ini penting untuk validitas temuan penelitian. Kemudian di sini juga ada beberapa jenis penelitian deskriptif. Ada pengujian survei, ada pengujian kuesioner, dan ada pengujian wawancara. Selanjutnya juga ada penggunaan hasil pengujian survei. Di sini ada pengujian prestasi, kemudian juga ada pengujian intelijen, dan ada pengujian tes kepribadian. Kemudian yang terakhir di sini ada mengenai masalah survei kuesioner. Di sini ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya memungkinkan cakupan luas dengan biaya minimum uang dan usaha. Kemudian juga salah satunya memberikan cakupan geografis yang lebih luas sehingga membuat validitas yang lebih besar dalam menghasilkan hasil melalui mempromosikan pemilihan sampelnya. Nah, kemudian untuk kerugiannya di sini salah satunya salah tafsir disebabkan oleh kesediaan atau impersonalitas responden. Kemudian ada kuesioner yang dikirim biasanya bersifat impersonal, dan lalu salah satunya keandalan kuesioner sering diabaikan. Padahal salah satu cara memberikan pemilihan sampel benar atau tidak, disetujui atau tidak itu lebih bagus melalui situs pembuatan kuesioner. Seperti itu. Nah, itu saja beberapa pembahasan cakupan dari metode survei bagian 6 dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.